Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang program linier, khususnya mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bersama saya, Ike Purwanti. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.1, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK dan model PBL melalui video pembelajaran dan LKPD, peserta didik dapat 1. Menganalisis penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. 2. Menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam pemecahan masalah nyata. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, apa sih perbedaan persamaan dan pertidaksamaan? Iya, benar sekali. Kalau persamaan itu menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan menggunakan tanda pertidaksamaan. Oke, tanda pertidaksamaan masih ingat? Iya, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Sekarang, apa sih bedanya tanda kurang dari dan tanda kurang dari sama dengan? Iya, kalau kurang dari itu, contohnya misalnya kurang dari 5. Himpunannya mulai dari 4, 3, 2, dan seterusnya ya. Tapi kalau kurang dari sama dengan 5, maka himpunannya adalah 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Nah, kalau bedanya tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan? Iya, sama ya. Kalau contohnya lebih dari 5, artinya 6, 7, 8, dan seterusnya. Kalau lebih dari sama dengan 5, maka 5, 6, dan seterusnya. Pinter ya. Oke, sekarang kita perhatikan masalah 1. Aira ke toko buku untuk membeli pena yang harganya 2.000 per buah dan pensil yang harganya 1.000 per buah. Berapa uang minimal yang harus dibawa Aira supaya cukup untuk membayar barang yang dibeli? Gambarkan daerah penyelesaiannya pada bidang Kartesius. Oke, dari soal ini artinya kita mendapatkan informasi bahwa ini, pertama kita misalkan banyaknya pena itu sama dengan X dan banyaknya pensil sama dengan Y, maka pena 2000 sehingga 2000 X. Kemudian pensil 1000 sehingga 1000 Y. Lebih dari atau sama dengan 3000. Kenapa tandanya lebih dari atau sama dengan? Iya, benar sekali. Karena uang minimal. Artinya paling sedikit uang yang harus dibawa Aira supaya bisa membayar barang yang dibeli adalah 3000. Dapat dari mana 3000 ini, Nak? Iya, karena membeli satu pena dan satu pensil, 2000 ditambah 1000, 3000. Jadi minimalnya 3000, maka tandanya adalah lebih dari atau sama dengan 3000. Ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 3. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini, langkah pertama kita rubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Sehingga tandanya menjadi 2X plus Y sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, terus jika titik potong dengan sumbu X, makanya Y0. Jika titik potong dengan sumbu Y, jadi X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 3. Dapat dari mana 3? 2X plus Y sama dengan 3. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 3, sehingga Y sama dengan 3. Kalau Y-nya 0, maka dapatlah X-nya 3 per 2, sehingga didapatkan titik 0,3 dan 3 per 2,0. Nah, kemudian kita akan menggambar daerah penyelesaiannya pada bidang kartesius. Cara menggambarnya ini bisa manual, bisa juga kalian menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalau menggunakan GeoGebra, maka nanti akan lebih gampang ya. Kalau manual, misalnya kita titik 0,3, artinya X-nya 0, Y-nya 3. Dapat di sini, ini titik 0,3. Kemudian 3 per 2,0. 3 per 2 itu 1,5 ya, kira-kira di sini. 0 di sini. Kemudian kita tarik garis, dapat garisnya. Begini ya. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Cara menentukannya? Karena di situ tidak ditanya himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau ditanya, ada cara cepatnya.
Kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya di atas garis, biasanya begitu. Kemudian masalah 2, sebuah gerobak hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Satu keranjang apel memiliki berat sebesar 4 kg. Dan satu keranjang mangga memiliki berat sebesar 1 kg. Berapa keranjang apel dan mangga yang dapat dibawa oleh satu buah gerobak? Oke, langkah pertama sama ya. Kita rubah dulu kalimat cerita ini menjadi kalimat matematika. Kita misalkan apel sama dengan X, mangga sama dengan Y, maka 4X ditambah Y kurang dari 20. Kenapa kurang dari? Karena hanya bisa membawa beban kurang dari 20. Ini ada kata-katanya ya, kurang dari, maka dia kurang dari 20. Kemudian kita rubah tanda pertidaksamaan ini menjadi persamaan. 4X tambah Y sama dengan 20. Pada saat X 0 maka didapatkan Y 20. Pada saat Y 0 didapatkan X-nya 5. Sehingga dapat titik 0,20 dan 5,0. Kemudian kalau kita gambarkan di diagram Kartesius, dapat gambarnya seperti ini. 0,20 dan 5,0. Ditarik garis sehingga tanda kurang dari, maka penyelesaiannya itu ada di bawah garis. Tetapi kalau ini karena dia dalam bentuk buah ya, tidak mungkin negatif, maka hasilnya itu di dalam daerah yang positif, di bawah tapi yang positif. Jadi yang di sini saja. Ini kan negatif, nggak bisa nih, ini negatif juga nggak, berarti dia di sini posisinya. Nah pertanyaannya, berapa keranjang tadi? Nah, karena jumlah apel dan mangga tidak mungkin negatif, sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang positif. Sehingga banyaknya keranjang apel dan mangga yang bisa dibawa oleh satu buah gerobak dapat dilihat dari titik-titik dalam daerah penyelesaian. Jadi banyak ya. Kita misalkan saja tadi titiknya X-nya 1, Y-nya 2. Maka gerobak dapat membawa satu keranjang apel dan 2 keranjang mangga. Dengan total berat ini 6. Tetap di bawah 20. Bisa yang lain, bisa banyak kok tadi. Bisa juga misalnya titiknya 2,3. Tadi kan di daerah penyelesaian. Pokoknya semua di daerah penyelesaian. Ini hanya contoh saja. Oke, sampai di sini paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.